jumpa lagi dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya dan di program Inspirasi Remaja, di mana di Inspirasi Remaja ini kita bahas mengenai pembahasan anak-anak muda, kita bahas mengenai pacaran, kita bahas mengenai bagaimanalah permasalahan-permasalahan di tengah-tengah anak-anak muda. Dan pada video sebelumnya saya sudah bahas 7 ciri-ciri wanita idaman, dan pada hari ini saya akan bahas 7 ciri-ciri pria idaman. Karena saya adalah pria dan saya tidak mau membangga-banggakan diri saya dan mengatakan, oh, Willy itu adalah orang yang diidam-idamkan, pria yang diidam-idamkan, tidak. Tapi saya sudah minta dari teman-teman untuk memberikan komentar bagaimana sih pasangan yang idaman menurut teman-teman. Nah, hari ini saya sudah dapat beberapa komentar, beberapa jawaban dari teman-teman sekalian. Yang pertama ada Ratna Palulun Tanrigoa. Dia mengatakan pria idaman menurut aku yang pasti cinta Tuhan. Dalam kurung, kalau cinta Tuhan pasti buah roh ada dalam dirinya dan pasti karakter. Ya, begitu kalau udah cinta Tuhan. Kemudian terbuka. Salah satu hal yang paling penting dalam hubungan adalah keterbukaan. Karena jujur dan sikap saling percaya aja nggak cukup kalau nggak ada keterbukaan. Kemudian humoris atau lucu. Wah, ini saya kali. Ya kan, humoris atau lucu. Dalam kurung, biar hidup lebih asik dan berwarna. Kemudian tampan ya kan. Dalam kurung, ini bonus sih. Ini bonus sih, tapi tetap masuk kriteria juga walaupun bukan yang utama. Tampan juga relatif ya, soalnya ini masalah pendamping seumur hidup, nggak bisa diganti. Ya betul, tampan itu boleh ya kan, nggak ada yang salah dengan tampan, nggak ada yang salah dengan cantik. Oke. Kemudian ada dari Yunita Seki. Laki-laki idaman itu yang takut akan Tuhan dan mengasihi keluarganya. Kalau karakter cowok yang takut akan Tuhan dan sayang sama keluarga, otomatis dia juga akan sayang sama wanitanya. Tapi kalau cowok tidak takut sama Tuhan, itu saya sebagai cewek masih meragukannya. Sekian ya Kak Willy. Ya, sama-sama. Terima kasih buat jawabannya, terima kasih buat komentarnya. Kemudian ada dari Tasya Habamedo. Ya, paling utama itu ia takut sama Tuhan. Kita seiman, pekerja keras, bertanggung jawab, tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik, dan yang pastinya mencintai jiwa saya, bukan tubuh saya. Menurut saya, itu poin-poin utama dan penting dalam cowok idaman saya. Oke, thank you untuk Tasya Habamedo. Ya. Kemudian ada dari gimana sebutnya dia? Rizna. Oke, Rizna. Yang penting seiman itu aja. Simple banget ya kan. Yang penting seiman. Oh, jadi orang gila pun seiman mau. Ya kan? Karena dia minta yang seiman aja ya kan. Tapi kalau saya balas komennya dia bilang yang bisa komitmen ya kan. Oke lah. Kemudian dari Villa Selong Kasaring Majid. Seiman seia sekata, oh dari Alkitab ini ya kan. Seiman seia sekata, seperasaan dan bertanggung jawab penuh. Apalagi nggak diminta tapi tahu isi hati dan memberi dukungan, memberi dengan tulus hati, sabar, penyayang. Itu idaman banget. Oke, jadi teman-teman sudah memberikan komentar-komentarnya dan saya hanya bisa memilih 5 komentar dari banyak komentar yang saya dapatkan mengenai cowok idaman itu seperti apa, dan saya rumuskan ada 7 juga cowok idaman, ciri-ciri cowok idaman. Dan kita akan bahas satu persatu dengan simple, oke? Yang pertama, cowok idaman itu takut akan Tuhan. Mau cewek idaman, mau cowok idaman, dia harus takut akan Tuhan. Itu harga mati. Cowok idaman yang takut akan Tuhan, artinya apa? Ada buah Roh Kudus. Dengarkan saya baik-baik. Aktif pelayanan di gereja, mengerti banyak tentang Alkitab, mungkin sekolah teologi ya. Itu bukanlah indikator untuk melihat seseorang itu takut akan Tuhan. Itu bukanlah indikator melihat seseorang itu kudus. Jangan jadikan, oh iya karena dia pelayan Tuhan, oh iya karena statusnya rohani, oh iya karena dia anak STT, oh pastilah, banyak anak STT yang bermasalah ya. Saya ada chat ya, ada yang konsul sama saya, tapi dia anak STT, Kak Billy, kok bisa dia kayak gitu? Dia manusia loh, pendeta juga manusia. Iya kan? Jadi STT atau STT itu bukan jaminan dia kudus atau enggak, itu bukan jaminan dia takut akan Tuhan. Tapi jaminan orang yang takut akan Tuhan apa? Dari karakternya. Karena apa? Karena banyak orang-orang di gereja, orang-orang yang aktif di gereja,
pejabat-pejabat gereja yang ujung-ujungnya menjadi munafik, ujung-ujungnya menjadi Farisi. Mereka aktif pelayanan di gereja, tapi sikapnya, tapi karakternya, kalah preman, kalah penjahat ya kan. Karena hanya sombong, jadi menyombongkan diri, merasa diri benar, merasa diri paling hebat. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana pasangan yang takut akan Tuhan, itu dari buahnya, dari karakternya. Tentunya buahnya adalah buah-buah roh. Bagaimana dia bertumbuh, karena bertumbuh itu bukanlah bertumbuh pengenalan teologianya, pengenalan Alkitabnya, tapi bertumbuh adalah pengenalan akan Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan. Berusaha untuk menjadi serupa dengan Yesus. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan dia memang mau menjaga kekudusan. Oke? Yang kedua, rajin bekerja. Cowok-cowok jangan jadi cowok yang malas. Ya, rajin bekerja, rajin bekerja. Ada orang yang mengatakan jangan bekerja terlalu keras. Oke, memang itu bagus. Kita tidak boleh bekerja terlalu keras. Saya termasuk cowok yang bekerja terlalu keras. Sewaktu saya baru buat channel YouTube ini, saya mau buat cover di atasnya itu. Kalau teman-teman buka di bagian channel ya, bagian berada itu ada covernya kan, welcome to YouTube channel. Itu saya buatnya sampai setengah 2 pagi. Itu sampai setengah 2 pagi ya kan. Jadi kalau misal ada teman-teman saya bilang kok belum tidur jam segini, kok belum tidur jam segini, saya bukan membangga-banggakan diri saya ya. Kok belum tidur jam segini ya, saya masih kerja, saya masih belajar kalau malam. Ya kan, jadi kalau cowok-cowok, aduh, kita ini nggak lemah. Kalau perkara otot, perkara tenaga kita nggak lemah, ya kan. Tapi kalau perkara perasaan kita lemah. Ya kan, alah cowok-cowok gak usah munafik ya kan. Kalau perkara otot memang kita nggak lemah, perkara mata kita ini nggak bisa lemah ya kan. Tapi kalau wanita pasti ada capek atau apa, tapi banyak juga wanita-wanita yang kuat ya kan, sampai malam bekerja ya kan, sampai malam nonton drakor. Ini rajin bekerja ya kan, rajin bekerja artinya apa? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Oke, kenapa harus rajin bekerja? Karena memang laki-laki itu tugasnya itu. Laki-laki itu basicnya atau skillnya itu harusnya bekerja, menafkahi wanitanya. Jadi pun kalau misalnya teman-teman muda, teman-teman masih muda, masih SMA, masih kuliah, silahkan bekerja kalau memang ada peluang untuk bekerja. Ada banyak sekali orang yang masih kuliah juga bekerja. Saya saat ini masih kuliah dan saya juga bekerja. Dan puji Tuhan, saat ini saya jomblo. Dan gaji saya semua bisa saya berikan ke orang tua saya, bisa untuk saya. Gak ada pengeluaran untuk pacar. Ya kan? Oke, ini sedikit saya bagi juga keuntungan jomblo ya kan. Nah, jadi rajin bekerja. Jangan mau sama cowok yang malas bekerja. Saya sedikit malas. Dari mana cara kita melihat cowok itu rajin bekerja? Bangunnya kapan? Jam berapa? Kalau bangunnya jam 1 siang, aduh, bagus gak usah. Bagus gak usah. Karena itu dibiasakan dari dia muda, dibiasakan dari dia kecil. Kalau bangunnya jam 1 siang, aduh, bangunnya jam 12 siang, jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Itu pepatah ya. Oke, kemudian yang ketiga, melindungi wanitanya. Melindungi wanitanya di sini artinya apa? Melindungi dari serangan luar maupun dari serangan dalam. Sebagai contoh, ya teman-teman tahu lah kan, gimana kalau misalnya wanita kita digodai, diganggui, pasti cowoknya marah gitu ya kan, pasti cowoknya melindungi. Tapi jangan sampai menjadi cowok yang posesif, ya, yang terlalu berlebihan. Nanti kalau udah jadi istri baru berlebihan boleh, silakan. Karena itu wanita, bukan itu istri. Tapi kalau masih pacar jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya ada cowok menggoda dia, ya perlulah kita tegur ya kan. Dan dari dalam, jangan pernah rusak wanitamu, karena pria yang merusak wanitanya sebelum menikah, pria yang mau melakukan hubungan seks dengan wanita sebelum menikah, itu jelas bukanlah pria yang idaman. Pria yang idaman itu melindungi wanitanya dan bukan merusak wanitanya. Nah, yang keempat, bertanggung jawab. Ada cowok yang rajin bekerja, ada laki-laki, ada pria yang memang rajin bekerja, penghasilannya banyak, mungkin dia pegawai ya kan, tetapi tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab kepada pacarnya, dia tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kerjanya apa? Judi, mabuk-mabukan, narkoba, main perempuan lain. Ini yang bahaya. Semuanya bahaya ya. Karena ada yang bilang lebih bagus kau mencuri daripada berzina. Itu bukan dari Alkitab, oke? Itu bukan dari Alkitab. Cuma ada yang pernah bilang sama saya kayak gitu. Nah, jadilah pria yang bertanggung jawab. Engkau berani berbuat, kau berani bertanggung jawab.
Kau mau menikahi perempuan, tapi kalau engkau nggak berani, nggak bisa tanggung jawab dengannya, lebih bagus jangan nikahi. Bertanggung jawab ini apa? Bukan hanya bertanggung jawab memberikan uang, tapi memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan perhatian. Oke, yang kelima, menjadi imam yang baik bagi keluarga. Banyak pria di akhir zaman ini tidak lagi menjadi imam yang baik buat keluarganya. Kan baik-baik dalam buku Galatia dikatakan, Efesus 5 dikatakan bahwa kepala istri itu adalah suami dan kepala suami adalah Yesus Kristus. Tahu nggak bahwa suami atau cowok itu adalah kepala keluarga. Jadi dia harus menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Artinya apa? Menuntun keluarganya itu kepada hal-hal yang benar, menuntun keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan, menuntun keluarganya untuk dekat dengan Tuhan, menasehati keluarganya apabila ada keluarganya yang bersalah. Kalau kita lihat contoh-contohnya, kita banyak sekali ya, bapak-bapak, misalnya Ayub pada waktu anaknya, bukan Ayub, Imam Eli kalau saya nggak salah, Imam Eli waktu anak-anaknya itu pesta-pesta dan dia takut berbuat dosa, lalu dia persembahkan, dia tegur anak-anaknya. Ya, saya kurang tahu, lupa, Eli atau Ayub, maaf. Karena itu kan di bagian catatan ya kan, itu improvisasi namanya kalau ngeflow. Nah kemudian tidak kasar. Kita tahu memang laki-laki itu sukanya mengandalkan ototnya, laki-laki itu mengandalkan logikanya. Dan kalau misalnya laki-laki yang kasar, saya yakin itu gak idaman. Memang laki-laki itu keras, tapi laki-laki itu tidak boleh menjadi laki-laki yang kasar, iya kan? Memang laki-laki itu keras, oke, laki-laki itu keras, tapi laki-laki jangan kasar. Baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan. Jangan pernah buat istrimu atau pacarmu nangis karena kata-katamu yang menyakiti hatinya. Jangan pernah membuat pacarmu, istrimu, anak-anakmu menangis karena mungkin kau main tangan, kau tampar pipimu. Jangan pernah. Jadilah cowok yang romantis. Paling tidak kasar. Kalau kau tidak bisa romantis dengan pacarmu, kau tidak bisa romantis dengan istrimu, maka silahkan janganlah kasar, itu aja. Padahal keromantisan baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan. Saya akan bahas itu di video-video berikutnya. Saya akan bahas mengenai I love you, apakah itu dikatakan atau nggak boleh dikatakan. Nanti akan saya bahas, oke, dalam video berikutnya. Kemudian setia. Nah ini penting. Ada banyak wanita saya temui, semua laki-laki itu sama saja Bang Willy, semuanya nggak setia. Bullshit tuh semua. Dengarkan baik-baik ya. Engkau konseling sama laki-laki, satu, bapakmu laki-laki, dua, dan yang ketiga, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dan dia itu jenis kelaminnya laki-laki saat dia datang ke dunia ini. Mengapa bisa laki-laki? Karena dia itu adalah tipologi daripada anak domba Paskah, dan anak domba Paskah itu haruslah jantan. Dan kata jantan itu zakar kalau saya nggak salah, itu juga bukan berarti hanya kepada domba, kepada binatang, tapi juga kepada manusia. Itu sebabnya Yesus itu laki-laki. Jangan sampai kau bilang Yesus itu nggak setia juga. Jangan bilang semua laki-laki itu sama. Iya kan? Jangan. Engkau pasti dapatkan laki-laki yang setia. Jadi laki-laki yang setia adalah laki-laki yang tidak selingkuh, laki-laki yang tetap bersama dengan pasangan baik dalam suka maupun duka. Amin. Saya berharap kiranya ini bisa memberkati saudara. Untuk para pria, jadilah pria-pria yang setia. Jadilah pria-pria yang idaman, pria-pria yang bertanggung jawab, pria-pria yang takut akan Tuhan. Dan wanita-wanita, jadilah dan carilah wanita, carilah pria yang idaman, dan pasti kau akan berbahagia dalam hidupmu. Saya berharap ini bisa memberkati teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan silahkan tekan tanda loncengnya sehingga setiap ada video terbaru dari saya, karena saya akan aktifkan sangat-sangat aktif di YouTube ini bisa memberkati saudara. Dan silahkan share video ini sehingga video ini bisa jadi berkat orang lainnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.